Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku nyoba bikin martabak telur sendiri. Dan ternyata rasanya mirip dong sama yang abang-abang jualan, meskipun ukurannya lebih kecil. Soalnya ini juga aku pakai wajan biasa, nggak pakai teflon, guys. Ini beneran deh, kulit luarnya tuh garing seperti yang di abang-abang itu. Terus dalamnya juga sama, guys, rasanya. Ditambah lagi aku juga bikin acarnya, makin nikmat deh. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya mudah banget. Untuk kulitnya di sini aku pakai 3 sendok makan tepung terigu dan setengah sendok makan tepung tapioka. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian untuk isiannya di sini aku pakai 2 batang daun bawang ya. Nanti aku tambahin soalnya. Kemudian 1 butir telur dan juga di sini ada daging yang sudah aku rebus. Lalu di sini harus menggunakan masako sapi ya atau kaldu sapi. Soalnya kan martabak telur aslinya kan pakai daging rendang sapi. Jadi kita pakai kaldu sapi. Kemudian lada bubuk. Pertama kita bikin kulitnya dulu. Kita campurkan tepung terigu dengan tepung tapiokanya. Kemudian kita tambahkan garamnya. Lalu kita tambahkan air. Kayaknya sekitar 50 ml atau lebih ya. Ini aku bikin bukan adonan yang abang-abang jualan ya. Aku bikin kulit yang mudah aja. Soalnya kalau adonan yang di abang-abang itu lama, harus didiemin dulu juga, harus diulenin segala macam. Jadi aku bikin kulit yang simple aja. Setelah dikasih air, nanti kita aduk-aduk ini sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Adonannya memang sedikit encer ya guys, karena nanti kita bakalan ratain di wajan gitu. Nah, ini udah jadi seperti ini hasilnya. Udah tercampur rata dan tidak bergerindil lagi tepungnya. Sekarang kita bikin isiannya ya. Kita potong-potong dulu daun bawangnya, potong-potong seperti biasa aja ya. Kalau udah, sekarang kita mau potong-potong dagingnya biar lebih kecil. Kalau misalnya martabak telur yang asli di abang-abang jualan itu dia biasanya pakai rendang teman-teman, daging rendang yang disuir-suir. Kebetulan aku nggak ada rendang, aku adanya daging sapi, jadi aku rebus aja dagingnya. Kemudian aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Daging udah dipotong-potong, sekarang kita masukin ke wadah bersama daun bawangnya. Kemudian kita masukkan 1 butir telurnya. Kalau mau pakai 2 juga boleh ya. Tapi di sini aku seadanya aja di kulkas. Kemudian kita tambahkan kaldu sapinya sekitar setengah sendok teh. Lalu tambahkan ladanya juga sekitar 1/4 sendok teh. Sekarang kita aduk rata ini ya. Setelah diaduk-aduk, aku pikir kayaknya kurang deh daun bawangnya. Jadi aku potong-potong lagi deh daun bawangnya. Ini aku tambahin lagi guys daun bawangnya. Ini juga kayaknya masih kurang sih. Ternyata pas jadi juga emang kayaknya lebih dominan dagingnya daripada daun bawangnya. Jadi kalau kalian mau bikin, banyakin aja daun bawangnya. Sekarang kita goreng ya. Nah, aku pakai wajan biasa. Kita kasih minyak, lalu kita putar-putar seperti ini supaya minyaknya itu merata ya. Lalu kita masukkan adonan yang udah kita bikin. Ini apinya sedang cenderung kecil ya. Ini setengah dulu ya guys. Nanti setengahnya buat nambal-nambal gitu. Ini aku ngide sendiri, jadi maafkan ya kalau kulitnya seperti ini. Yang penting kan hasilnya. Boleh ditiru, boleh dienggak, tapi jadi kok. Yang penting nanti kita masak kulitnya itu agak lama sampai kering seperti yang martabak kita beli itu. Kan dia juga sampai kering kan, nunggu kulitnya kering juga lama kan, kayak gitu sama aja. Nah, ini kita ratain, kita puter-puter wajannya. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong, kita tambal pakai sisa adonan tadi. Kalau pakai teflon bisa banget, tapi aku punyanya, cuma kan aku punyanya teflon yang kecil,
ukuran 20 cm diameternya kalau nggak salah. Jadi itu kecil banget, nggak bisa kalau bikin martabak yang gede. Jadi aku pakainya wajan aja biar kulitnya itu lebih lebar. Kalau kamu punya teflon yang gede, mending pakai teflon aja deh biar lebih cepet. Nah, ini pinggir-pinggirnya aku tambal-tambalin juga supaya kulitnya itu lebih lebar ya. Kalau misalnya adonannya udah nggak basah, kita masukkan isiannya. Ini tuh kedua kali aku bikin martabak seperti ini. Aku agak lupa, ini aku masih agak basah, aku masukin si isiannya. Jadi pas mau dilipat susah guys. Pokoknya nanti kalau kalian masukin isiannya pas semua adonannya tuh udah agak kering ya. Nah, ini aku masukin. Sekarang nanti aku mau coba buat ngebalik. Padahal aku lupa ini tuh belum kering guys. Aku lupa banget. Harusnya nunggu adonannya kering baru isiannya dimasukin. Yaudah aku cukil-cukilin aja pinggirannya seperti ini. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya bisa nih kita tutup seperti ini ya. Ini emang agak tebel ya adonannya, tapi nanti kalau misalnya kita keringin itu nanti akan renyah guys. Kan bocor tuh, ternyata telurnya ada yang bocor. Ya udahlah buat pengalaman aja, pokoknya nanti dilihat lagi. Kalau nambal bener-bener deh, kalau bisa panggil tukang tambal ban kalau ada yang bolong. Bercanda ya. Kalau udah seperti ini tertutup, sekarang kita tambahin minyak lagi, soalnya nanti kita mulai goreng-goreng nih. Apinya kecil ya, jangan menggunakan api besar supaya nanti kulitnya kering, dalamnya juga matang sempurna. Kecilnya tuh kecil banget, bukan sedang, tapi emang beneran kecil ya, supaya dapet kulit yang garing. Kalau misalnya dirasa minyaknya kurang, bisa ditambahin lagi ya. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, ini aku tungguin, cukup lama aku menunggu soalnya ini kan apinya kecil banget ya. Pokoknya nunggunya sama deh kalau pas kayak beli martabak telur di pinggir jalan. Kalau misalnya udah kering semuanya, sisi-sisinya, sekarang sudah bisa kita angkat. Lanjut, aku mau bikin acarnya. Nah, di wadah ini aku punya 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian 1 buah timun kecil, 1 buah wortel kecil, 3 siung bawang merah, dan juga secukupnya cabai rawit sesuai selera. Cabai rawitnya yang hijau kecil ya. Cara buatnya mudah banget, cukup kita larutkan gula dengan garamnya menggunakan air panas. Kita beri air panas, lalu kita aduk-aduk sampai garam dan gula pasirnya itu larut. Setelah itu kita tunggu dingin. Sambil tunggu dingin, di sini aku mau nyiapin sayurannya. Nah, ini aku lagi ngupas kulit wortelnya. Terus ini jangan lupa isian timunnya dibuang ya. Caranya timunnya kita belah menjadi 4. Terus isiannya kita potong seperti ini. Nah, ini timunnya lagi dipotong-potong, dibantuin sama chef ya. Tuh potongannya cantik banget. Ini juga lagi diajarin motong wortelnya, alias suami aku sendiri, soalnya dia tuh kerja di restoran guys. Jadi pinter banget bikin gini-ginian. Nah, ini aku lanjut, aku potongin sendiri, jadi hasilnya beda ya, punya aku tebel-tebel. Gak apa-apa ya guys, yang penting rasanya enak. Singkat cerita, ini udah aku potong semuanya. Air larutannya juga udah dingin, jadi di sini aku mau masukin 1 sendok makan cukanya. Pokoknya cukanya harus 1:10. 1 sendok cuka banding 10 sendok makan air larutannya ya. Soalnya berbahaya kalau misalnya cukanya itu kebanyakan, gak bagus untuk perut. Kalau udah, sekarang kita tinggal campurin deh semuanya antara air cukanya sama sayur-sayurannya. Lalu kita aduk merata.
Kemudian sudah siap disajikan. Bagus lagi kalau misalnya diamkan dulu 30 menit di kulkas. Tapi karena ini martabaknya udah siap, jadi bisa langsung aja deh dimakan. Sekarang aku mau potong dulu martabaknya. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget, dalamnya gurih, luarnya garing. Mirip banget sama yang dijual di abang-abang pinggir jalan. Ditambah makannya pakai acarnya, bikin martabak ini makin nikmat. Pokoknya kalian harus cobain resep ini ya. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.